Angel loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di live Catur Wijayanti. Jumpa lagi bersama saya Catur Wijayanti di TikTok saya. Jadi buat penonton sebelah silahkan mampir ke akun sebelah karena saya sudah mulai live-nya ya. Belum ada penonton di akun saya, jadi silahkan mampir ke akun saya. Kamu ini live jualan deh. Enggak lah. Selamat datang Tiara. Terima kasih atlet like-ku. Jangan lupa tap-tap layarnya ya. Masa gitu sih? Ini bonekanya boneka. Oke, jadi ini di sebelah kanan HP suami, sebelah kiri HP aku. Aku datang, terima kasih. Siapa sih? Suara aku kedengeran gak ya Tir? Dengar astagfirullahaladzim. Jelas kan? Itu punya gak? Sorry Jan. Kenapa? Nama akunnya apa? Catur Wijayanti. CATURWID Jayanti ya kak ya. Punya aku aja di follow gak usah. Oke, aku baca. Denger mbak, oke mantap. Aku sambil jawab pertanyaan di akun suamiku ya. Kakak, cuci darah awalnya kenapa Jangan terlalu kak? gini anaknya, capek aku tuh. Ya gimana? Iya aja gini aja. Udah. Oke, aku bantu jawab ya di. Jadi darah, awalnya kenapa kak? Awalnya sakit ginjal. Kayak gitu jawabnya dong. Jadi sakitnya itu karena gagal ginjal kronis kak, jadi harus cuci darah. Awalnya kenapa? Karena nggak tahu kenapa. Enggak, karena lifestyle-ku gak bagus kalau minum air putih. Makanya kakak rajin-rajin minum air putih ya. Betul, dan sepertinya memang ada kakak asli mana? sakit bawaan dari awal. Enggak, aku gak ada hipertensi ya kak. Aku asli Jogja, suamiku asli Jawa Timur. Kita tinggal di kota Semarang. Sebenarnya nggak Semarang, kita pinggiran kota Semarang, lebih tepatnya di Demak. Cuman untuk memudahkan orang, kita bilangnya Semarang. Betul seperti itu. Kok cahayanya beda ya? Lighting di HP kamu sama HP aku. Apa karena Enggak. terlalu dekat sayang? Bukan, filternya yang beda. Enggak sama. Aku V3 itu. Sama, aku juga pakai V3 juga. Coba mampir di sini. Mampir di sini. Agus. Halo Kak Agus, terima kasih mawarnya. Kenapa coba mampir di situ? Dia itu follow itu, nonton aku terus di Oh, sini. itu yang Agus yang biasa nonton kamu. Iya. Terima kasih Kok beda situ yang udah sih? ngasih mawar. Ya tetap di sini aja ya. Ada yang geser ke sebelah. Gak usah disebutin akunnya. Ntar dia geser semua. Terima kasih Kak Dewi. Ada yang nanya emang. Ada itu loh, Jawa Timur, temen aku Jember Kak, Jawa Timur. Aku Tuban Kak. Agak jauh ya, Tuban. Penontonku udah 18 loh. Mohon maaf ini. Halo semuanya yang baru datang. Jangan lupa di follow aku juga. Masa aku Jangan lupa di follow ya teman-teman kalau ya. sama istriku kita Wah, bisa. 79. Masya Allah. Penontonku 79. Enggak ya. Aduh, Kok 30? Tadi 79 masa? Iya kan ya bisa aja kayak gitu. 90 loh. Kan Masya kayak gitu Allah. buka bareng terus dia di-close lagi gitu aja. 92. Masya Allah. Kak, tolong ya di follow ya akun TikTok Kamu aku ya. sama promo itu teganganmu maaf lah follow. Oh ya, 102, Masya Allah. Halo teman-teman semuanya yang baru Aku bergabung. malas kalau kayak kita. Kenapa malas? Nggak boleh gitu, dong, harus mendukung istri ya. Iya Kak, Tuban aku tuh Tuban. Halo kakak. Cuman sudah jarang pulang Mas Ato kampung. semangat sayang. Mas Didot siapa ya? Punten kak, kita nggak terlalu ngeh. Wah, Freya JKT48. Gak boleh gitu, siapa tahu beneran Freya. Dia Udah pakai Cemino ya kak? Iya betul, nih kak, mana? masa aku jadi alat peraga sih? Nih, pakai Cemino karena udah 10 tahun kak. Apa cuci namanya? darahnya. Cimino. Kakak Livia Langkat. Oh dari Langkat tuh mana sih sayang? Aceh. Oh Langkat tuh Aceh ya. Oh, tetangganya Rian ya kak ya? Siapa? Rian is suaminya Ricis. Astagfirullahaladzim. Receh banget aku tuh. Salah apa nonton gosip? Binjai, oh Binjai. Binjai mana sayang? Ya daerah Sumatera Utara lah. Oh iya situ. Yang ada kerupuk binjainya itu loh. Kerupuk Binjai. Keripik binjai. Keripik yang pedes itu ya. Ya, Salam di sini. kenal dari Binjai Kok kak. punya Jangan aku yang lupa follow, malah itu? follow TikTok aku ya. Yang di sini di Catur Wijayanti jangan lupa follow TikTokku atau onshop
Atau enggak kamu cari aja Ci, ada nggak sih? Ada. Dulu pernah ngikutin di YouTube-nya kalau nggak salah 6 tahun. Betul Kak, aku tuh sebenarnya udah aktif di YouTube. Follow Boleh nggak sih nyebut YouTube di YouTube Jangan. sama enggak. Di follow. situ Yuyu sama di Kamu kok udah di 3 ya? itu Follow di sebentar, akunku sebentar. ya. Iya, itu aku udah lama tapi kita Tapi kita itu- Toko Mbak Mira siapa itu? tapi kita itu nggak konsisten. Ini baru mau mencoba konsisten buat live ya, teman-teman. Konsisten doain. 3 hari, percaya deh. Nggak konsisten. Bismillah. Itu siapa itu Toko Mbak Saya Mira? bacanya ngomongnya gantian dong sayang. Iya biar seru kok. Jangan dong. Dicek, Terlalu dilihat. Rambutan. Toko Mbak Maria di Catur. follow, Iya, di follow. halo. Cara ngeliatnya gimana? Gini. Klik aja. Terus Mario. Oh, Mbak Maria Lodres. Halo Mbak Maria, apa kabar? Ih, temen Wardah Maria Lodres. Sepi ya? Aduh, penontonnya 7. Geser dong ke kiri, penontonnya 105. Halo Mbak, kok Mbak sini akunku ini? Kita lagi ngobrol-ngobrol aja. Teman-teman boleh ngomong apa aja. Aku sambil tiduran boleh nggak sih? Capek. Jadi harusnya dia itu live-nya jualan tapi nggak disematin keranjang. Katanya nggak ada penontonnya. Ya emang dia tariknya kan di aku. Nggak boleh ngomong gitu loh. Aduh sejeng itu. Waduh, cantik banget istrinya Bang. Iya, alhamdulillah. Filter. Jangan ngomong gitu. Iya. Nggak boleh ngomong gitu. Iya filter tapi emang cantik basically. Baik yang jelas. Alhamdulillah. Catur alumni BKI UIN ya. Iya betul Kak. Poinsel siapa ya? Mohon maaf. Iya aku BKI 2000. Kalau angkatan tuh tahun masuk apa tahun keluar? Masuk dong. Oh, aku BKI 2013, Kakak Poinsel alumni apa nih? Gambar kita mirip apa enggak? Iya nih, ini kado pernikahan kita 7 tahun yang lalu. Jadi kita sudah menikah 7 tahun dengan kerecehan kita yang seperti ini. Diam. Bantu di follow ku. Yang di sini, yang di akun Catur Jangan Wijaya- lupa di tap-tap layarnya. yang di akun Catur Wijayanti dibantu akun suaminya biar mencapai 1000 follower. Oke, kita baca ya. Ada pertanyaan di akun suami aku. Awal-awal kencing berbusa nggak Kak? Wah, aku nggak seteliti itu ya dulu. Nggak pernah merhatiin. Kalau aku tuh lebih ke mual, muntah sama asam urat tinggi. Kalau kencing nggak sampai sedetail itu sih. Jadi waktu suamiku awal cuci darah itu Dia belum kenal. aku belum kenal, jadi aku sebenarnya nggak bisa cerita banyak sih. Cuman aku kan kenalnya juga kayak 1 bulan setelah dia divonis gagal ginjal dan cuci darah. Jadi ya sedikit banyak aku tahu lah gitu. Tapi yang paling aku tahu itu setelah aku menikah, alias 3 tahun setelahnya. Dan itu aku emang penasaran ya, dia tuh pipis gak sih tiap hari. Ternyata emang udah sulit pipis di tahun kelima gitu. Tapi ya kayak gitulah kondisinya kurang lebihnya seperti itu. Gimana? Itu apa ya? Teman-teman jangan lupa di follow ya. Sampai saya berapa ke aku dulu tuh 7,4 atau 7,5 ya? Emang asam urat tuh normalnya berapa sih? Di bawah 3 dong. Oh, Apa jadi di bawah 4 ya? asam urat Mas Sato tuh pernah tinggi, tapi antara asam urat itu tinggi nggak tahu penyebab gagal ginjalnya atau bisa jadi akibat dari gagal ginjalnya. Tapi pernah Mas Sato itu asam uratnya tinggi banget gitu. Iya, yang di akun Catur Wijayanti saya lupa aku di follow. Akunku atau Allshop namanya. Di akun Catur Wijayanti juga ada. Di follow. Kontennya bagus-bagus punya aku. Bagus kontenku lah. Sayang ada yang tanya. Asam urat paling tinggi 7 kalau cowok. Oh. Iya, Mas Sato 7 berarti. 7 itu normal gak sih? Lupa ih. Kalau 7 normal gak? Oh. Kalau 7 normal Masa sih? sayang. Lupa soalnya emang Mas Sato itu asam uratnya tinggi itu udah 10 tahun yang lalu. Jadi sebelum gagal ginjal. Pokoknya itu asam kata uratnya dokter tinggi. tinggi, cuman aku lupa nilainya berapa ya. Kak Rusdiono, semoga sehat selalu, amin. Amin Kak, amin. Apa itu? Terima kasih Kak Rusdiono. Ambang batas kalau 7. Oh, ambang batas tuh berarti kayak normalnya itu setidaknya sampai 7 ya. Oh iya.
Jadi Mas Sato berapa lupa asam uratnya, pokoknya intinya Mas Sato itu pernah asam uratnya tuh tinggi banget. Sampai gak bisa jalan berhari-hari aku tuh. Aku jelasin saya biar suara aku tuh bagus tuh, biar orang tuh gitu loh. Apa sih? Ya jangan bertabrak-tabrakan gitu loh saya ngobrol ya, biar nggak capek dengerinnya. 17 kali Kak, bisa jadi sih Kak, bisa jadi dulu asam uratnya 17. Iya, 10 tahun yang lalu aku lupa, apakah dokter itu sampai terheran-heran. Jadi memang dulu asam uratnya tuh tinggi banget. Terus setelah cuci darah justru jadi normal, karena ibaratnya si asam uratnya tuh ikut kecuci gitu loh teman-teman. Ya bener. Iya gitu. Emang kecuci atau emang karena minum obat? Ya emang nggak karena kecuci. Ya gak tahu. Duluan sembuh cuci darah apa duluan abis minum obat? Iya kan, sebenarnya juga minum obat elupurinol. Kak Rudi Yalisi, halo CKD, salam dari Kota Batu. Halo Kak, Kota Batu tuh mana ya? Jawa Timur bukan? Halo, salam, gemes banget sama pasangan ini. Terima kasih Kakak Lia. Kak Lia, aku ngobrol dulu ya. Nanti aku sematin di sini karena biar rame dulu penontonnya. Ya, saya bisa Aku jalan. kayak punya tanggung jawab untuk jualan gara-gara dikit. Jadi teman-teman kalau mau beli tas aku langsung aja mampir ke showcase aku ya. Teman-teman bisa belanja Ya, tas Mas, udah. aku. Sampai aku nggak bisa jalan itu sampai berminggu-minggu bahkan. Ya, sebentar. Ini Mana lagi di kosan lagi sendiri, apa sendiri, cuma ngadalin temen lagi. Dulu itu kalau berat hidupku, tambah berat punya istri. sebentar. Gantian kanan ke kiri nih. Iya Oke, kan aku kiri ya. jadi- Ini aku baca dulu yang sebelah kiri. Kalau boleh tahu penyebab ginjal kenapa Kak? Oke, nanti aku balas ya Kak Amir, tunggu sebentar. Kak, betul Jawa Timur. Iya nggak apa-apa. Mas Sato Jawa Timurnya mana? Mas Sato Jawa Timurnya Tuban. Oke, aku mau jawab pertanyaan Kak Amir. Jadi Mas Sato itu cuci darah nggak tahu kenapa sesungguhnya ya, karena memang Mas Sato itu Gak ada hipertensi, nggak ada hipertensi, nggak ada nggak ada diabetes. diabetes. Terus Mas Sato itu dulu pertama kali, bukan pertama ya, sebelum divonis gagal ginjal itu, dulu waktu kecil tuh sering HB-nya tuh drop gitu, tapi nggak diperhatikan. Bisa jadi itu salah satu sinyal bahwa ginjalnya berkendala. Tapi diabaikan sampai kuliah, dia sering begadang, nggak suka minum air putih, tapi seringnya minum minuman berwarna, berpemanis, dan lain-lain. Sampai pada akhirnya dia harus divonis gagal ginjal kronis dan harus cuci darah karena memang sudah di stadium akhir alias stadium 5 gitu Kak. Jadi intinya buat teman-teman semangat, jangan lupa minum air putih yang cukup, makan yang teratur, olahraga yang baik. Dulu ngerokok nggak? Nggak? Nah, soal ngerokok nih, aku kan pacaran 2014 dan aku tahunnya itu 2016 setelah dia selesai ngerokok. Jadi aku 2 tahun dibohongin. Dia bilangnya aku tuh gak ngerokok karena aku tuh gak suka cowok perokok. Ternyata aku dibohongi sama suamiku selama 2 tahun. Tapi setelah itu 8 tahun sampai sekarang udah gak berani ngerokok lagi. Aku tuh hadit dapat 3 tahun. 2 apa 3 tahun tuh masih ngerokok aktif. Nah, aku berhenti ngerokok gara-gara pas ngerokok aku mual ngerokok, tak paksa ngerokok, muntah-muntah. Terus habis itu tak paksa lagi, tetap mual lagi. Nah, setiap kecium bau rokok jadi pusing. Nah, disitulah aku berhenti ngerokok gitu. Terima kasih Kak Quency, semangat Kak. Terima kasih. Jangan lupa di follow ya akun kita, akun aku. Akun aku juga. Akun suami aku juga boleh di follow ya. Harusnya disematkan akun bisa gimana Ya sih? udah kalau gitu semangatkan akunku di sini. Iya, udah disematkan aja kalau bisa. Cuma 6 gak tertarik. Kamu jangan gemes gitu deh. Oh iya, nggak boleh gemes-gemes. Terima kasih sudah follow akun aku. Terima kasih yang nggak follow aku. Bantu di follow dong. Kita kayak orang kerjaan. Masa iya live dua-duanya nyala sih? Ada yang bisa nebak tinggi badan kita berapa? Tinggi badan aku berapa, suami aku berapa? Tulis di kolom komentar. Bang dulu aktivis. Cia, emang kelihatan kalau aktivis ya? Enggak. Ya suamiku tuh aktivis nggak sayang? Enggak pernah maksudnya. Oh gini Aku tuh mungkin mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Enggak juga sih. Mungkin gini tebakannya. Dulu Dulu itu kuliah. enggak, aku kan masih kupu-kupu kuliah pulang, sempat kerja. Udah aku pengalaman kerjaku banyak loh.
di kuliah aku sempat ngajar di TP, pokoknya ngajar sekolah sore, pernah jaga warnet, pernah di kafe, Tuh, pernah ngajar kursus. nggak bener. Dia itu nggak aktivis banget, cuman memang dulu kerja sambil kuliah, sambil organisasi juga, tapi nggak yang seaktif itu, cuman memang iya dan suka begadang. Alhasil bener salah satu efeknya itu Enggak, ya nggak efek juga sih, cuman memang dulu suka iya begadang. kesalahanku karena lifestyle-nya gak bagus saja, nggak ada yang Ini agak salah mundur dengan nggak sih harusnya sayang disamain gini. Jajar ini, weh sorry ya kalau ketok dong rusak kok ya aku udah lenden tau. ya udah lanjut aja. Mau bersandar ya udah sok. Sekarang kita ada apa penting kayak Emang iya. Ya udah, oke. Halo, selamat datang yang baru bergabung. jangan lupa kamu jangan terlalu kita jangan terlalu kelihatan romantis, kita tahu alay tahu. Iya enggak tahu. Iya, jangan romantisan itu jangan dilihatin di kamera. Emang kenapa Ya nggak biasa apa-apa. aja gitu, nggak bagus. Tinggi badan yang di yang di WA yang PA yang sekarang. Maksudnya apa, Kak? nggak tahu. Terima kasih ya Kak sudah mau follow Siti Mukhalafatul PTPS. Jangan lupa Siti follow Mukhalifah. juga akun aku ya, Kak ya, Catur Wijayanti. Halo Mbak Catur, halo Kama. Terima kasih sudah mampir. Apa kabar Kama? Sehat selalu ya. Akunku juga Jangan lupa di akunku juga di follow dong. Jangan akun Catur Wijayanti aja dong. Boleh follow akun TikToknya suami aku di Atoir. Kalau nggak lihat aja di TikTok aku ada tuh akun suami aku. Itu lebih variatif tau. Apanya? Kontenku. Konten gue juga. Mas Sato, aku besok ke Jakarta. Kok pamitnya ke Mas Sato sih Mbak Reni? Ini siapa sih? Mbak Reni, hati-hati ya Mbak Reni, jangan sampai nyungsep lagi ya kamu, awas kamu. Kuisnya tentang tinggi badan yang waktu sehat apa yang sekarang? Sekarang. Ya sekarang aku aja gak tahu. Oh iya ya. Ya udah, sebelum sekarang deh, Mas Sato dulu tinggi badannya berapa, aku berapa? Coba tebak teman-teman. Emang dapat apa kalau Nggak dapat senyuman. Masya Allah, terima kasih like-nya Mbak Reni, I love you, sarang you. Mbak Rani, kamu fokus aja deh daripada ngetek-ngetek gak penting gini. Gak apa-apa, dapat pahala loh. Nanti kamu pasti di CCI kamu bisa dapat platinum Mending gara-gara dapat latihan barokah. atau menenangkan diri. Saya ada yang tanya, Kak Nurjanah, maaf sakit apa Kak? Jadi cuci darah itu bagi pasien gagal ginjal kronis Kak. Gagal ginjal kronis stadium 5, di mana fungsi ginjalnya itu sudah di bawah 15%. Alhasil dia harus cuci darah gitu. Dan suamiku udah cuci darah 10 tahun. Kamu tau gak sih bedanya kronis sama akut? Sayang, ini siapa sih? Kayaknya ini anak UIN apa ya? Mas, punten dulu fakultas apa? Aku syariah. Syariah Kak. Ini kakak siapa ya? Buka tuh bisa itu. Bisa sayang dibuka. Pencet itunya. Ini Akunnya lah ya. kayak Nama akun. Aku gak tahu deh. nggak bisa. Mas Sato dulu fakultas syariah Jurusan Akhwalus Sahsiyah. AS. Kak Nurjanah, awalnya gimana Ya, Kak ya. gejalanya? Jadi gejalanya itu sebetulnya nggak jauh beda sama orang asam urat gitu loh. Dia tuh mual, terus Lihat. ya nanti aku akan baca tuh Kak Agus ya. Tunggu sebentar. Awalnya itu seperti orang asam lambung, jadi dia mual, terus nggak enak badan, pinggangnya sakit, asam urat gitu-gitulah Kak. Suami 165, istri 158. Masih kurang tepat ya, tapi sudah mendekati betul. Jadi tinggi aku tuh 167, suami aku 150. 9. Gak ada 57. Ngawur 159. Ya sekitar itulah. Jadi selisih kita tuh Sekitar cuma 10 cm. Tapi sekarang sepertinya selisih kita 20 cm. Gitu kan. Aku kelihatan lebih tua tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi orang lebih tua itu katanya dia itu menyimpan beban yang berat. Kalau orang lebih muda dari usianya, dia itu orangnya bolos, santai.
Ini Kak Nurjan, nah bengkak-bengkak nggak Kak? Iya Kak, betul sekali. Jadi memang biasanya kalau Oh sepi ya di tempat. awal cuci darah itu bengkak-bengkak. Kenapa sih bengkak-bengkak? Karena orang cuci darah itu biasanya dia nggak bisa pipis optimal karena ginjalnya itu tidak berfungsi. Nah, karena ginjalnya tidak berfungsi dan dia nggak bisa pipis optimal, banyak air dan racun yang menumpuk di tubuh. Alhasil dia jadi bengkak-bengkak. Nah, biasanya kalau disuruh cuci darah, nanti pas udah cuci darah rutin, airnya itu bisa keluar. Alhasil kalau udah keluar, bengkak-bengkaknya bisa berkurang. Dan biasanya orang cuci darah pertama di 1 tahun pertama itu hal yang paling berat. Tapi nanti lama-lama insya Allah itu akan dimudahkan kali lagi. Aku 15 menit lagi udah selesai. Mohon maaf ya, 986 penontonnya. Aku 15 menit udah, males aku. Capek ya? Capek aku. Nanti aku tapi geser sebelah sini sayang. Nggak bisa. Ya, agak aku. di bawah gitu loh sayang, agak di bawahnya sini. Iya kamu aja kan kalau nggak mana bisa musik kan aku kan kalau kayak gini menyesuaikan ini. Kamu nanti kalau kita matiin bebas kamu mau kemana? Iya di sini, aku di sini ya. Iya. Cuci pertama biasanya 2 jam. Ya menyesuaikan kondisi Kak. Iya harus penyesuaian dulu. Biasanya 3 jam, 2 jam, nanti meningkat jadi 4 jam, 5 jam. Karena gini Kak, biasanya kalau cuci darah pertama itu kan kayak cuci darah itu kayak menguras energi. Terus dia ada kayak jadi tubuh gini, kita cuci darah itu kan. Yang mau jawab sih. Bentar dong aku. Cuci darah itu kan darahnya dikeluarin lewat pompa. Jadi kita itu darahnya tarik menarik, jantung juga mau memompa, mesin di luar juga mau memompa. Jadi ketika dia di luar dipompa itu pompanya semakin cepat semakin kita kelihatan capek dan rasanya memang capek. Jadi butuh penyelesaian nanti. Nah seperti itu kurang lebih Kak. Jadi biasanya kenapa cuci darah itu di cuci darah pertama itu relatif tidak selama yang udah cuci darah lama. Gimana sih? Biasanya cuma 2-3 jam menyesuaikan kondisi tubuhnya masing-masing. Tapi nanti udah 2 Kalau udah 3 normal biasanya udah 4 atau 5 jam gitu. Terima kasih yang sudah follow. Aku juga Jangan lupa di follow. Itu nih, apa Aku pengen penyebab sedih cuci tapi darah? pengen ketawa cuy. Apa penyebab cuci darah? Kamu ini dijawab asistenku ya. Kak Yuli, apa penyebab cuci darahnya? Jadi memang cuci darah itu kalau dari suami aku sendiri sebetulnya secara spesifik penyebabnya apa itu belum diketahui. Hanya saja suamiku itu dari kecil sering kayak HB-nya rendah kayak gitu. Terus pas dia gede ya, tapi emang dia tuh nggak suka minum air putih, sukanya minuman berwarna, bersoda kayak gitu. Jadi mungkin itu menjadi salah satu penyebab kenapa ginjalnya jadi bermasalah. Gitu sih Kak, kurang lebihnya. Tapi basically kita nggak tahu secara spesifik penyebabnya itu apa gitu. Jadi intinya buat teman-teman semuanya jangan lupa jaga kesehatan, minum air putih yang cukup, olahraga yang cukup, makan yang bagus gitu. Makanya busnya gimana? Yang 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 miliar. Kak Livia, intinya kurang minum air putih. Betul, salah satunya karena kurang minum air putih. Intinya kesimpulannya kurang air putih. Cuman kamu kepanjangan jelasinnya. Ya maaf ya Kak ya. Ya kan menjelaskan riwayatnya gitu loh. Biar cepat kurang minum air putih. Ya, kesimpulan yang bagus. Kak Livia tuh pasien atau apa tadi lupa aku. Katanya aku kan followermu. Ya tadi. Punya aku di follow dan dibantu di follow ya. Ini harus sampai target ini. Aku setiap hari sering live hanya untuk kerja target follower. Jangan lupa teman-teman ini 74 ini kalau follow semua ini Masya Allah loh. Ya istriku itu ada jualan juga di showcase-nya. Dibeli tasnya ya. Iya. Bagus-bagus branded katanya sih asli ya branded katanya. Nih teman-teman nih. Jadi tasnya tuh bagus-bagus. Jadi jangan lupa sambil beli tasnya ya. Lihat di showcase atau enggak di konten-konten di kontenmu udah ada belum sih? Ada di konten aku ada. Di kontennya ada keranjang kuningnya. Udah terlalu panas. Perangkat terlalu panas, data seluler, hotspot wifi, GPS dan kamera akan dibatasi. Oke. Oke ya, HP ku panas. Geser ke live aku ya. Udah. Assalamualaikum.
Batasnya aku di sini saya. Udah tak matiin aja lah. Bahaya ini. Di flight mode. Udah akhirnya HP suamiku menyerah ya, jadinya geser ke HP kentang. Udah HP kentang. Geser ya, aku mau aku gak bisa geser. geser sedikit aja. Sakit nih. Enggak, geser ke sini sedikit. Gak bisa nih. Aku capek sayang, aku di sini di. Kamu mau sendiran? Enggak sendiran, tapi maksudnya biar nggak terlalu miring gitu. Bentar, kamu minggir dulu. Ya. Minggir dulu. Mobilitas dulu ya. Mobile dulu, mobile. Atau enggak aku duduk di sini aja, duduk di bawah. Udah ya. Geser aja semua. Panas banget tuh nih. Saya bisa berdicet. Aku pengen kayak senderan gitu loh. Mohon maaf ya guys kalau kamarnya berantakan, harap maklum. Namanya juga orang miskin. Kayak mana lah catur ini? Ganti tripodku loh biar nggak itu. Jamnya aku kelihatan aja nggak apa-apa. Ini terlalu mepet. Aku duduk di sini boleh gak sih? Boleh, yang lalu siapa? Halo teman-teman semuanya. Kamu duduk di mana yang benar? Astagfirullah, gak bisa kamu. Ya enggak. Jadi ini. Ya, ini malah gak apa-apa gitu. Nah, agak jenjang kayaknya. Nah, aku sendiri. Halo teman-teman. Tadi ada Kak, obat apa aja yang diminum sekarang? Putra Timur Finishing. Seperti ini. Jadi obat-obatan yang diminum suamiku ini tuh ada ambil. beberapa. Aku jelasin ya, aku review satu-satu. Aku Sebentar, aku baca dulu. Awal-awal kencingnya sedikit gak mbak? Awalnya suamiku kencingnya masih normal kak, tapi lama-lama justru kencingnya itu jadi hilang. berkurang, bahkan sekarang udah nggak kencing lagi kakak. Kencingnya tinggal kencing yang enak. Kok ngomong gitu sih, nggak boleh ngomong gitu. 178 penonton, mohon untuk follow ya, follow kita. Sama aku juga. Atau asap. Atau enggak, kamu cari aja di situ. Kontenku bagus-bagus. Edukasi. Minum herbal dari OTBS, bagus loh. Terima kasih Kak Eli sarannya. Oke, aku akan review obatnya Mas Ato ya, satu persatu. Sebentar. Boleh gak sih nunjukin obat gini? Boleh. Jadi pertama Mas Ato itu minum fosfat binder. Fosfat bindernya pakai apa? Mas Ato itu pakai kalsium karbonat. Jadi ini diminum saat dia makan. Iya gak sih? Iya. Saat Mas Ato makan, Mas Ato minum obat ini. Ini salah satu fungsinya membantu memenuhi kebutuhan kalsium dan membantu memelihara kesehatan tulang. Tapi yang diambil bukan fungsi itu. Mengikat fosfor dalam makanan, jadi biar tulangnya itu kuat. Ini pertama ya. Jadi ini. Habis itu Mas Ato minum ini Neurobion. Kenapa minum Neurobion? Karena Neurobion ini tuh mengandung vitamin B1, B6, B12 alias B-kompleks. Saraf. Jadi, kenapa butuh B-kompleks? B-kompleks ini berfungsi untuk memperbaiki saraf. Kalau Mas Sato biasanya dulu pakai injeksi, tapi karena karena injeksi Mas Sato itu apa sih yang namanya alergi, jadi dia minum oral. Terus selain itu, Mas Sato juga minum asam folat, pakai mereknya yang Folavit. Mas Sato minum ini biar apa sih? Ini kayak suplemen gitu loh. Membantu membutuhkan sel darah merah. Habis. Terus selain itu Mas Sato juga minum calcitriol, Oskal. Ini buat tulangnya juga, karena kondisi tulangnya kan osteoporosis. Jadi kayak semenjak dia operasi ini. Terus apa lagi sayang? Osteonat. Osteonatnya mana? Ada nggak di sini? Nggak ada lagi. Sama ada lagi satu osteonat. Osteonat itu satu apa? Seminggu sekali. Tablet, satu kaplet itu isinya 4. Itu diminumnya seminggu sekali.
Eli, coba kurangi obat dokter Asabarin Herbal. Makasih Kak Eli. Mantu aku hadiah juga Kak. Halo Ibu Umi Marfuah, salam kenal. Udah ada berapa lama Ibu menantunya menantunya cowok apa cewek? Hadiahnya di mana Ibu? Salam ya buat menantunya. Ibu semoga menjadi mertua yang selalu diberikan cinta kasih sama Allah karena sudah menerima menantunya dengan penuh cinta kasih. Salam dari kita dari Kota Semarang Ibu. Asam folat aku dapat dari rumah sakit, nggak apa-apa atau Kak, bukan merek folat. Ya bisa, cuman memang kembali lagi ke masing-masing. Suami aku memang Cuman beberapa kandungannya maksudnya kandungannya sama, cuman memang itu kan biasanya yang generik ya. Mas Sato juga pernah sih pakai yang generik, cuman nggak tahu ya sekarang kondisinya kan udah cocoknya pakai itu. Ini jadi cocoknya Mas Sato pakai ini, pakai Jadi Folavit. pengaruh ke HB juga. Betul, ngefek ke HB. Mbak, suaminya awal hadiah kreatin dan ureumnya berapa? Mas Sato kreatinnya itu 15-an. Ureumnya lupa berapa ya? Pokoknya lumayan tinggi gitu Kak. Gitu. Nah untuk obat-obat ini memang banyak yang nggak di cover BPJS, yang di cover ini yang suamiku ini bukan hampir ya. Ini nggak di cover. Ini harganya 50-an ribu. Ini cuma kepake 10 hari. Folavit emang cuma 13.000 sih, ini buat 10 hari. Nah, ini kalsitriol, Oskal, ini HET-nya bisa dilihat ya, 400 ya, walaupun suamiku dapat harga yang lebih murah ya. Tapi sekitar ini harganya, ini isinya 30. Terus yang Osteonat itu harganya berapa? 4 biji berapa harganya? Itu HET 500. Berapa? 500. Sekitar 500.000, itu buat sebulan, seminggu sekali. Jadi intinya apa? Aku cerita harga obat-obatan ini mahal. Jadi intinya buat teman-teman yang masih sehat, tolong dijaga kesehatannya karena kesehatan semahal itu, woi gitu. Jadi tolong dijaga kesehatannya mumpung teman-teman masih dalam kondisi sehat. Mbak, suaminya gagal ginjal atau enggak? Iya, suami aku gagal ginjal, Kak. Ini suami aku tercinta. Dia gagal ginjal stadium 5 dan harus rutin cuci darah seminggu 2 kali, sudah 10 tahun. Kak, follow akun TikTok aku ya. Insya Allah, terima kasih yang udah tap-tap layarnya. Dan yang udah gabung, terima kasih. Jangan lupa di follow akun kita ya. Ichikipu. Halo kakak Ichikipu. Ini siapa ya? Teman-temanku tuh suka ini loh. Apaan sih? Ini siapa yo? Suka pakai nama samaran deh. Selamat datang yang baru bergabung. Jadi ini obat-obatan ini suami aku ya. Jadi intinya buat teman-teman yang masih sehat, yuk jaga kesehatan. Gejala awalnya apa Kak? Sayang udah gak mau ngomong lagi. Suamiku capek karena habis live. Suamiku habis live 2 jam, dia capek ngomongnya. Jadi aku yang ngomong ya. Gejala awalnya apa Kak? Gejala awalnya tuh mual, terus kayak orang asam lambung sebenarnya maka. Cuman ya itu tadi, karena dia kayak asam lambung, terus mual, pinggangnya sakit, gak enak badan kayak gitu. Cowok Kak, awalnya saya yang bingung karena istrinya lagi hamil, tapi sekarang sudah nemu jalan rezekinya. Oh gitu, Masya Allah, Insya Allah ya. Ibu sehat-sehat untuk menantunya, semoga semuanya diberi kesehatan. Dari kota mana Ibu Umi? Ibu mertua yang luar biasa. Ya, Bu Umi mertua yang luar biasa. Jadi kalau aku tuh sering misal Mbak Catur tuh keren, kuat, hebat atau apapun, bagi aku yang hebat itu orang tua aku, karena untuk punya menantu orang yang gagal ginjal itu nggak gampang. Maksudnya bisa nerima menantu yang gagal ginjal. Jadi menurutku mertua-mertua yang punya menantu sakit itu keren. Karena aku juga salut sama orang tua aku. Semangat selalu Mbak Catur. Terima kasih Kak Kimi Karim. Kak Kimi Karim itu siapa ya? Salam kenal ya Kak ya. Hipertensi Kak. Oke sebentar Kak, kelar siap. Jadi suamiku tuh nggak
gara-gara hipertensi. Suamiku justru hipertensi setelah gagal ginjal. Bukan alhasil. Jadi hipertensi itu bukan penyebab gagal ginjal, tapi akibat dari gagal ginjal suamiku jadi hipertensi. Dulu minum obat tensi, tapi untuk sekarang ini tensinya udah stabil, jadi udah nggak minum obat tensi lagi. USG perut kah awalnya mbak bisa kedetek? Jadi suamiku tuh kak, untuk kedeteknya tuh jujur udah telat ya. Jadi dia udah kondisinya tuh udah HB-nya rendah 4, terus dia harus cuci darah saat itu juga gitu loh. Gitu. Mantu aku sekarang jualan mie ayam, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Bu Umi, sehat selalu ya. Udah cuci darah berapa lama Ibu? Suamiku tuh juga dulu karyawan kantor biasa, cuman setahun terakhir, saya volumenya kecilin, satu tahun terakhir itu karena tulangnya kena, jadi dia nggak kerja fisik gitu. Tapi basically nggak kerja basically dia juga sebelumnya pun sehat-sehat aja. Aku jelek di situ Karena kurang dekat. enggak, orang nggak kenal cahaya dan nggak kenal filter foto. Ya dia diem aja soalnya lagi ini ya capek. Maaf, waktu pertama ada gejala urinnya berbusa nggak kak? Ini sama kayak yang tadi nggak sih ini kayaknya. Kalau Mas Sato nggak ada gejala urin berbusa sih kak. Penyebabnya apa kak? Jadi jujur penyebabnya apa itu kalau Mas Sato tuh kurang tahu ya. Singkat, lifestyle gitu aja. Iya nggak apa-apa. Kemungkinan ya kita nggak bisa mendiagnosa itu karena apa, tapi kemungkinan karena kurang minum air putih, banyak minum minuman berwarna, sekaligus juga karena dari kecil tuh HB-nya sering rendah gitu loh kak. Halo kak, halo, itu yang atau all shop nih ini. Nah itu di follow. Sayang kamu tuh all shop, artinya all tuh apa sih? Semua dijual. All shop tuh orang-orang kebanyakan mereka sayang. All shop. Online kan? Online shop. Nah, aku enggak, aku langsung aja. Semua dijual di situ. Penyumbatan ginjal sama gagal ginjal itu sama nggak? Menurutmu aku nggak dipikirin gitu. Kok muka aku gitu sih di situ? Sebentar, sayang ada yang nanya penyumbatan ginjal sama gagal ginjal itu sama nggak kak? Beda nggak sih sayang? Beda. Penyumbatan ginjal itu bisa menyebabkan gagal ginjal, tapi gagal ginjal belum tentu ginjalnya tersumbat gitu. Gagal ginjal ya gampangnya ya ginjalnya nggak berfungsi gitu aja. Gagal ginjal itu gagal bekerja menjalankan gagal fungsinya. fungsi ginjal gitu. Selama ada penyumbatan, misal penyumbatannya disebabnya batu tapi kan masih berfungsi sedikit, nah itu bisa terjadi gagal ginjal, bisa terjadi gagal ginjal akut. Nah selama penyumbatannya ditangani dia bisa sembuh. Oke, sebentar aku mau baca lagi. HB normal apakah ginjal normal? Belum tentu sih kak. Kadang HB-nya normal tapi ternyata gagal ginjal juga banyak. Penentunya bukan HB. Jadi HB itu kenapa aku tadi bilang HB suami aku dulu rendah, itu bisa jadi salah satu tolok ukur atau gejala suamiku tuh sebenarnya ginjalnya bermasalah. Tapi bukan berarti ketika HB-nya rendah itu gagal ginjal, atau kalau gagal ginjal pasti HB-nya rendah, enggak. Kayak gitu ya maksudnya kak. Sebentar sayang, minum air berapa liter sekarang? Sebentar. Kak Lemonade udah berapa lama Ade? Udah 10 tahun Kak Lemonade. Minum air berapa liter sekarang? Untuk minumnya sebetulnya diukur dengan kekuatan masing-masing. Sebenarnya suami kita kayaknya. Iya tahu. Suami aku sendiri gini ibu atau siapa ya tadi kak yang kamu dijelasin cara teori dulu baru dijelasin. Jadi gini. Aku. Kalau secara teori, orang yang minum pasien gagal ginjal itu biasanya diukur seberapa banyak dia pipis. Itu yang pertama biasanya. Ditambah 500. Tapi balik lagi, suamiku udah gak bisa pipis. Jadi kalau ngikutin gak bisa pipis ya dia gak minum. Jadi dia minum tapi dia ngukur dirinya sendiri. Tapi basically kalau gak pipis ya 500 ml. 500 ml tadi. Tapi kalau masih pipis 500 tambah 500 plus total pipisnya. Tapi ya sebenarnya 500 kebanyakan juga kalau untuk pasien gagal ginjal biasanya sayang. Itu teori dokter nih. Ya itu teori dokter. Diasumsikan sehari 500 ml berarti jarak cuci darah kan 3 hari. Berarti 3 hari sekitar 1500.
plus cairan yang masuk dari makanan lain. Diasumsikan 1 liter atau 500 ml 2 liter. Nah, selama 2 hari itu ditarik 2 kilo itu udah bagus kalau bisa menurutinya. Aku sambil tiduran aja ya guys ya. Sayang, kamu pakai sarung gak sih? Enggak usah gini aja. Pakai sarung aja sayang. Enggak mau. Capek aku sambil tiduran ya guys ya. Ya Aku masalah pakai gitu kan. pakai gini aja sayang. Sebentar ya guys ya. Aku pulang kerja jadi agak capek gitu loh. Jadi mari kita cari tempat posisi PW. Mohon maaf kalau kamarnya agak berantakan. Nah gitu bisa. Sebentar. Kan si masuk telepon ini ya ini kok telepon nih. Apa sayang? Lagi ini kok aku kasih itu ya. Pengen kalau punya uang. Hah? Pengen kalau punya uang. Sorry ya, ini sambil tiduran karena capek pulang kerja. Sayang kakimu sayang. Nah, kayak ini kan agak enakan. Sebentar, komennya cukup banyak. Penyebab gagal ginjal dan cara mencegahnya gimana? Ayo. Oke, jadi penyebab gagal ginjal itu Kak, kalau secara teori itu ada banyak ya. Biasanya yang pertama, yang paling umum itu diabetes, terus hipertensi, terus kelainan lifestyle, kelainan dari ginjalnya sendiri atau penyakit bawaan gitu. Tapi kalau kebanyakan memang juga karena lifestyle gitu. Lifestyle tuh yang seperti apa sih? Minum air putihnya kurang, pola makannya kurang baik kayak gitu. Cara mencegahnya gimana? Jaga kesehatan. Kalau hipertensi cara mencegahnya gimana? Kalau hipertensi ya caranya ya minum obat rutin. Jadi obatnya diminum. Jadi jangan terus karena katanya minum obat bikin gagal ginjal kebalik. Itu justru kalau orang hipertensi obatnya nggak diminum itu bisa menyebabkan gagal ginjal salah satunya gitu. Kalau diabetes. Tapi kalau diabetes Terus lifestyle. Kalau lifestyle ya intinya buat teman-teman semuanya jaga kesehatan, minum yang cukup kayak gitu-gitu. Jangan minum minuman kemasan. Ya, sayang kepala tanganmu taruh sini tanganmu. Nggak kelihatan juga ya. Apa sih? Sebentar sayang, ini udah rame banget masya Allah. Sebentar ya, aku baca satu-satu biar semuanya kejawab. Kak Erma, hadiah di rumah sakit mana Kak? Suamiku hadiahnya di rumah sakit Wongsonegoro, Kota Semarang. Jadi di Semarang Kak. Aku juga sama sampai kena hipertensi 3 tahunan, tapi sekarang alhamdulillah sehat kembali. Semangat Kak. Oh itu hipertensi waktu awal cuci darah atau kakaknya emang hipertensi? Atau gimana Kak maksudnya? Sudah punya anak Kak? Belum Kak, doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh gitu ya Kak, makasih ya Kak. Aku sekarang ada penyumbatan di ginjal sebelah kiri. Oh gitu segera Kak Setio. Periksa ke dokter, dicari penyebabnya apa. Kalau memang penyebabnya itu segera ditangani biar tidak nyampe ke gagal ginjal. Iya Kak Setio, pokoknya yang penting check up, ikuti kata dokter. Jangan bandel gitu ya. Semangat ya Kak Setio. Kak Dela, maaf Kak baru gabung, si AA-nya udah nggak bisa bangun. Bisa, dia bisa bangun Kak, cuman emang lagi istirahat aja. Aku pun juga agak tiduran gini, tapi basically dia bisa bangun, bisa jalan, bisa semuanya. Cuman memang setahun terakhir. Bangun apa sih ini maksudnya? Si AA nggak bisa, AA tuh apa Kak maksudnya? Suami aku atau gimana maksudnya? Atau bangun dalam tanda kutip Kak Dela, punten ya. Kamu yang pikirannya aneh-aneh. Bisa, masih bisa. Sebentar, ini banyak banget yang tanya. Kak Junaidi, tidak sesak nafas ya Kak suaminya? Suamiku asalkan minumnya terkontrol dan gak hiperkalemia atau gak kebanyakan kalium, gak sesak nafas sih Kak. Hipertensi itu karena apa sih? Omku sering olahraga kena hipertensi. Banyak ya penyebabnya. Hipertensi itu biasanya keturunan pertama. Kedua bisa pola makan. Banyak makan garam. Nggak gorengan kayak gitu. Biasanya pola hidup atau kalau enggak keturunan. Mirip Mimi Peri. Siapa yang Mimi Peri Kak? Ya Allah, suamiku kayak Mimi Peri ya. Ibu kelahiran tahun berapa? Saya. Jangan kamu di Mimi Peri. Aku lahir tahun 94. Hipertensi biasa, tapi sekarang normal kembali dan sekarang banyak minum air putih untuk sehat selalu Kak. Ya, semoga tensinya normal.
rajin olahraga dan menjaga pola hidup. Semungut, terima kasih Mbak Etis. Tatap layarnya ya. Etis siapa? Mbak Etis, temenmu gak sih? Iya kayaknya. Namanya siapa? Etis Hidayah. Heeh. Aku HD tapi minum obat tensi aja kalau mau HD. Oh iya, memang beberapa orang kayak gitu sih Kak, betul banget. Kalau tensi, kalau HD biasanya gitu. Bangun berdiri. Kak Adela, bangun berdiri. Oh iya iya. Jangan traveling ya Kak. Ini aku juga masih mikir lagi bangun berdiri tuh yang gimana maksudnya Kak? Maksudnya Bahasamu ambigu kan? justru aku bingung ini maksudnya itu bangun tuh bangun yang gimana Kak? Ya aku suaranya dipelanin aja ya, nanti suaraku habis. Bangun berdiri yang dimaksud gimana Kak Adela? Oh, alhamdulillah, kirain Kak kaget liatnya. Oh, suamiku ini tiduran, kenapa tiduran gitu kali ya? Suamiku tuh ini tiduran ya karena tiduran aja. Aku pun juga ini tiduran karena capek aja gitu Kak. Tapi bisa bangun kok Kak. Masnya dari umur berapa? HD-nya dari 21 Kak Erma. Suamiku cuci darah dari umur 21. Sekarang umurnya dia Irma Inara. Dan dia sekarang umurnya 31 tahun. Assalamualaikum Martin Pambudi. Oh, halo, waalaikumsalam Ibu. Yang dari Surabaya ya kemarin kalau nggak salah ya. Aku mau sematin ini kali ya. Iya Kak, semangat ya, cepet sembuh. Amin, terima kasih Kak Dela. Apa? Kelas ya? Iya. Yang merasa bersalah kan? Kenapa enggak sih, aman. Hari apa aja Kak HD-nya? Suamiku cuci darah setiap Senin dan Kamis. Semoga lekas sembuh. Suamiku 8 tahun HD. Semangat Kak Nurul, salam kenal. Kak Nurul dari kota mana? Follow TikTok aku ya Kak Nurul ya. 10 tahun HD berarti Mas disiplin. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah disiplin ya, walaupun agak bandel-bandel juga ya. Tapi ya tetap ngikutin rules yang ada, tapi agak santai gitu lah ya. Jombang Jawa Timur Kak, yang kemarin itu. Iya lupa Kak, mohon maaf ya. Jombang Jawa Timur, oke aku catat. Kak Martini Madiun, oh dari Madiun. Salam dari kakak Nurul Madiun. Tolong di follow ya, jangan lupa di follow. Habis sekarang berapa Mas? HB-nya sekarang berapa sayang? 10 ya? 9,9. Sekitar itu. Semarang daerah mana Kak? Suamiku kita Demak, itu sebenarnya tinggalnya di Demak, di Meranggen, tapi cuci darahnya di kota Semarang, di RSUD Wongsonegoro, KRMT Wongsonegoro, kota Semarang. Jadi itu RSUD-nya kota Semarang. Teman-teman yang mau belanja bisa juga cek di keranjang kuning aku ya. Kalau pengen di spill produknya sebenarnya juga ada. Cuman kita sambil ngobrol-ngobrol aja mengisi waktu luang malam. Saya buka aplikasi merahku dong. Apa? Buat apa? Liatin postinganku udah berapa viewers nih. Astagfirullahaladzim. Wih, jauhnya Kak. Kak Rafli Cahaya dari kota mana? Ginjal itu mempengaruhi HB kah? Iya betul, Salah satu fungsi ginjal itu pembentukan sel darah merah. Jadi ginjal itu salah satu fungsinya adalah membentuk sel darah merah. Jadi kalau kayak gitu otomatis kalau ginjalnya bermasalah, jadi otomatis HB-nya itu jadi bermasalah juga gitu Kak. Kemarin nyampe rumah jam berapa Kak? Nyampe rumah jam 11-an apa ya? Hampir jam 12 soalnya nunggu perumahan acaranya selesai, tapi ternyata gak selesai-selesai. Alhasil kita menerobos acara malam tirakatan. Semarang, Kak Rafli Semarangnya mana? HB ku normal, apakah ginjalku normal? Kalau untuk hal tersebut gak bisa di indikator. Jadi untuk HB normal, apakah ginjal normal? Begitupun sebaliknya itu belum tentu Kak. HB itu apa? HB itu hemoglobin, sel darah merah. Tembalang, Tembalang. Tembalangnya mana Kak Rafli? Tembalang tuh agak deket ya sama kita. Kita dulu pernah kos di daerah Tembalang, di deketnya PLN. Kita dulu kantorku dulu tuh warga. Dulu tempatnya tuh gampang. Iya, di deket situ. Halo Kak Dian, selamat malam, apa kabar Kak Dian? Ya Allah, kangen banget deh, lama nggak ketemu. Siapa? Ya,
Dari Bali ya Kak Dian kalau nggak salah ya. Iya. Kamu kok tahu? Temanku di Wardah dulu sayang. Tap-tap layarnya, terima kasih Kak Dian. Teman-teman semuanya di tap-tap layarnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Adinda ini yang semalam juga ya kalau nggak salah ya. Terima kasih ya yang sudah setia menonton. Masya Allah. Semoga jadi ladang Gratis pahala songkit semua. loh. Sambiroto Kak. Sambiroto. Lah kita dulu di Sambiroto Kak. Kita dulu ngekos sebelum kita ambil rumah ini. Kita itu sempat jadi anak kos gitu. Kita ngekos berdua pasca nikah itu di Sambiroto situ tuh. Di deket makam apa sih? Bong, deket Bong. Kita di deket Bong situ Kak. Lagi apa Kak? Ini lagi istirahat aja Kak. Lagi istirahat terus sambil live aja biar seru gitu ceritanya gitu. Apa ini gara-gara tak kasih produk ya sayang penontonnya jadi turun? Banyak masih. Ya tadi kan penontonnya 100-an, ini jadi 40-an. Iya biasa kan ini. Teman-teman mohon maaf ya kalau jadi nggak nyaman dikasih keranjang karena aku tuh lagi pengen jualan. Tapi lagi malas nge-review barangnya, jadi kita ngobrol aja ya. Tapi kalau mau belanja boleh banget malah. Ada yang beli loh, Masya Allah. Bukan beli itu Ngeranjangin ya, nggak apa-apa. Tapi silahkan di check out di payment boleh banget. Tasnya bagus-bagus nih. Aku ada tasnya sebetulnya, cuman aku mager nge-review aja sebetulnya. Dulu teman kuliah Kak? Iya betul banget. Sebentar, aku mau jawab satu-satu ya. Dia junior aku dulu tuh. Kak Ida, salam dari Pedurungan Semarang. Ibu mertua juga lagi hadir Kak. Halo Kak Ida, semangat. Kita tinggalnya nggak jauh dari Pedurungan. Dulu teman kuliah Kak? Iya betul. Jadi suami. Sayang jangan berisik dong. Kamu tadi aja live-nya aku temenin. Masa giliran aku live kamu gitu. Atau pakai headset lah minimal. Maaf ya sayang. Maaf ya teman-teman. Karena suamiku tadi itu aku temenin live 1 jam lebih. Giliran aku live masa dia mau HP-an. Ya aku marah. Pakai kacamata aja sayang biar ganteng. Baca jualan sampo kuda. Iya betul, aku nanti akan jualan sampo kuda ya guys. Karena saya adalah salah satu testimoni keberhasilan sampo kuda. Rambutku yang rontok sekarang sudah sembuh gara-gara sampo kuda. Gak sembuh juga sih, tapi udah baik kan. Nanti aku akan jualan sampo kuda. Bahasanya, Mbak jangan lupa tap-tap layarnya, kasih love-nya yang banyak. Tadi aku mau jawab, ada pertanyaan apa tadi? Tadi itu ada yang tanya loh. Oh teman kuliah. Oke, aku tadi mau cerita gini Kak. Kuliah di mana dan jurusan apa? Oke, sip Kak Rafli. Aku mau cerita tentang awal mula pertemuan kita. Jadi panjang nih nanti. Aduh, kok pegel lama-lama ya. Jadi aku tuh jurusan bimbingan konseling Islam. Suamiku jurusan Al-Walu Syiah AS. Kita itu beda fakultas. Aku fakultas dakwah, suamiku fakultas syariah. Kita kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan kita berdua itu beda fakultas, beda jurusan, beda angkatan. Aku angkatan 2013, suamiku angkatan 2011. Nah, suamiku sama aku tuh tergabung di satu organisasi namanya Organisasi Asyafa. Asyafa itu adalah komunitas penerima beasiswa bidik misi. Karena kita itu beda lintas jurusan juga, jadi kita nggak kenal. Tapi aku kenal gara-gara di grup itu ada pengumuman ngumpulin uang buat jenguk Muhammad atau Irohman yang gagal ginjal dan harus cuci darah seminggu 2 kali. Muhammad atau Iron Man. Nah karena kayak gitu, aku tuh kasihan. Loh, ada anak muda kok cuci darah, baru umur 21 tahun. Kasihan lah aku sama dia. Alhasil ya udah deh. Karena aku kasihan, aku ngechat dia. Waktu itu teman-teman mau jengukin, tapi aku tuh nggak sempat ikut. Aku ketiduran. Aku masih ingat banget itu hari Jumat. Jadi anak-anak tuh mau jengukin suamiku ke rumah sakit. Waktu itu belum suami dong. Oh iya, waktu itu teman organisasi. Akunya ketiduran pas aku bangun, ya dianya udah teman-teman udah nggak jengukin. Ya udah, akhirnya dia pulang ke Jawa Timur. Setelah dia pulang ke Jawa Timur, aku bukan DM, inbox Phoebe ke aplikasi biru.
Terus di aplikasi biru itu, terus akhirnya kita deket. Dari awal ketemu suamiku tuh udah nembak aku. Enggak. Tapi akunya nggak mau. Enggak, aku nggak seperti itu kan Mbak. Iya tahu. Enggak. Iya. Enggak kebencian. Udah deh gitu. Jadi karena satu kampus, satu itu, terus karena kasihan, terus awalnya itu kebablasan sampai 10 tahun. Iya, aku mau dengerin. Terima kasih Ibu Martini sudah mendengarkan. Ibu Ida, salam dari Tembalang. Iya, salam dari Tembalang. Asli mana suami? Kak, masnya beneran kakinya patah. Iya betul, suamiku kakinya patah, tangannya patah, tulangnya pada osteoporosis. Suamiku tuh asli Tuban, Jawa Timur. Aku asli Gunung Kidul, Yogyakarta. Begitu teman-teman. Kok awalnya ditolak, kenapa kak? Dan akhirnya diterima karena apa? Lucu ya? Ditolak karena dia mikir rasional, diterima karena nggak aku rasional. pakai pelet. Jadi gini, ceritanya itu gimana? Oke, gini. Aduh, sorry guys. Pakai pelet. Mau nggak doanya? Mau nggak? Biar buat itu yang nonton itu. Oke, aku jawab ya. Awalnya ditolak kenapa dan akhirnya aku dulu sering di Gunung Kidul. Iya, rumahku Gunung Kidul Kak Abi. Oke, aku mau jawab ya tadi. Kenapa awalnya ditolak dan kenapa akhirnya diterima? Halo kesayangan aku. Halo Kak Dajeng. Terima kasih. Siapa? Kak Dajeng. Siapa itu? Yang ngikutin aku di aplikasi merah. Gunung Kidulnya mana kak? Aku juga di Gunung Kidul. Oh iya, aku di Gunung Kidul. Rumahku itu di Semano, tepatnya di Pacarjo. Dekat Jonge. Deket Laga Jonge. Tadi aku mau cerita. Gua apa? Apa? Gua apa? Yang di bawah tanah. Comblang. Iya, Dekat Kali Suci. Nah, aku tadi mau cerita kenapa dulu ditolak terus akhirnya diterima. Jadi sebetulnya emang awal mula aku kenal suamiku atau mengenal suamiku itu awalnya karena aku tuh kasihan, serius. Demi Allah, dulu tuh karena aku tuh kasihan. Gak usah gitu juga kali. Iya emang iya. Kasihan aja gitu banget, malas banget aku. Enggak, aku cerita dulu sayang. Iya. Terus karena aku tuh ngerasa dulu tetangga aku tuh kayak cuci darah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan terus meninggal. Ya aku mikirnya kayak di sinetron gitu loh. Kayak di sinetron aku pengen memberikan cinta di sisa hidupnya gitu ceritanya. Terus aku DM dia, terus aku kasih semangat dia. Terus akhirnya kita ketemu. Nah pas pertama kali ketemu, Ganteng nih. ini awalnya pas kita itu udah berteman tuh di sosmed tuh aku nggak pernah kepoin dia, nggak pernah. Ya udah murni aja, cuma kayak kasihan aja gitu. Terus kita sering chatan, teleponan, itu udah mulai nyaman tuh, ngobrolnya nyambung. Terus akhirnya yang di awalnya mau cuti, aduh pegel lama-lama. Sebentar ya guys, pegel lama-lama ternyata tiduran gini. Sebentar, ternyata pegel. Maaf ya kalau berantakan ya. Harap maaf belum. Lu, mana suamiku? Lu. Masalah apa? Berantakan kali lah kamarnya. Gak apa-apa. Kamarnya sempit karena ruangannya dipakai buat ini. Tadi sampai mana ya ceritanya? Sebentar ya. Baru pertama kali ketemu. Oh ini tadi. Terus habis itu. Pas pertama kali ketemu gimana? Oh pas awal pertama ketemu ya tadi ya cerita. Jadi pas awal pertama ketemu. Ganteng nih. Kok backlight ya? Iya kamu terlalu ke atas cahayanya. Ya. Iya backlight guys. Mohon maaf ya. Gak apa-apa udah. Nah terus pas awal ketemu. Gini aja ya. Backlightnya kan cuma sebelah iringan sebelah kiri kan. Yaudah ya. Lanjut ya. Tadi sampai mana? Jadi sampai aku ketemu sama dia. Awalnya pas ngobrol di sosmed itu udah seru sih, udah nyambung. Kita ngobrol teleponan. Yang dia awalnya nggak mau lanjut kuliah karena sakit. Akhirnya dia semangat ke Jogja tuh buat nemuin aku. Terus, iya. Enggak, aku tuh sayang aja udah semester 6 masa gak lanjut tinggal selangkah. Enggak, ya kalau nggak ada aku kamu nggak akan ke Jogja lagi kan.
Enggak, tinggal 2 semester juga. Jadi benar bukan karena aku. Marah nih. Panas kan? Lobet. Ya jadi gitu, terus karena aku kok ganteng, kok baik, kok soleh, udah terus kita deket lah gitu ceritanya. Malah ribut. Nggak bercanda kak, bercanda, tapi emang ribut sih. Terus kan habis live ini, jadi masih nyimpen kata-kata buat nyerang psikis. Nggak bercanda. Ya udah deh gitu, terus akhirnya dia dari awal tuh nembak, terus aku kenapa nggak nerima ya karena aku ini beneran gak sih gitu, kayak aku ingin meyakinkan kenapa diriku. ditanya kok beneran apanya? Ya maksudnya dulu aku nolak awalnya ya karena ini beneran aku suka sama dia atau cuma karena kasihan aja gitu. Jadi kita ketemu di bulan Juni. Ya, terus senang. Akhirnya kita jadian di bulan Desember. Setelah dia nembak berkali-kali aku tolak. Akhirnya aku ada di posisi dimana kayak aku ngerasa aku nggak mau kalau dia deket sama cewek lain. Tapi aku ngelarang dia deket sama dia deket sama cewek lain. Tapi aku apa gimana? Iya, bukan. Masa kamu nggak berhak ngelarang aku deket sama cowok lain gitu. Jadi kayak dari situ kayak ya udah bismillah gitu. Sebentar. Kalau nggak diterima nanti aku bebas sama cowok lain apa gimana? Ya gitulah pokoknya. Sebentar sayang, banyak yang ngomong sayang. Gunung Kidulnya mana kak? Tadi udah dijawab ya. Orang tua kakak setuju. Nah nanti aku jawab ya Kak Martini sebentar. Kenapa gak dijawab sekalian? Sebentar, banyak ini yang pendek-pendek aku jawab dulu. Yang panjang nanti aku ceritain. Nikah umur berapa kak? Umur aku nikah itu umur pokoknya 7 tahun yang lalu. 23. Aku nikah 23. Bukan 24 dong. 23 sayang, kamu 24. Kita 2017 nih. Oh iya nih. Mbak Catur Lelahas Jogja. Kalau Lelahas Jogja itu ada Tiwul Gunung Kidul, Bakpia Jogja, macam banyak. Kalau Jogja banyak dong. Gudeg juga. Bakpia. Sebentar, aku nanti mau cerita yang tadi tapi sebentar. Kak, kalau muka suaminya nggak menghitam, hitam kata siapa nggak hitam, ini filter. Aku juga nggak seputih ini ya guys ya. Tapi nggak sehitam yang lain. Emang nggak sehitam yang lain, tapi tetap menghitam. Ini karena terlalu sering kena air wudhu ya. Skin apa namanya? Skin face. Apa skin face? Bukan skincare kan? Kalau buat muka apa namanya? Skincare. Itu kan buat badan. Body care. Oh iya nih. Kalau skincare, kalau buat tubuh itu body care ya. Oh skincare-nya air wudhu. Masya Allah. Terima kasih yang udah kasih. Kak kok malah ribut. Umur berapa adanya say? Suamiku umur 21. Mas Ato sama Catur cantik sudah malam belum? Sudah, tadi kita makan 1 porsi berdua, makan nasi rames dari warteg. Buat YouTube kak, sebentar tadi. Kisahnya dibagikan di sana menarik kak. Ya, kita sebenarnya udah punya YouTube tapi kitanya males. Kita lagi buka lowongan editor sama kameramen. Giginya bagus kak. Terima kasih. Tapi gajinya ngomong apa sayang? Waktu sehat emang ganteng kok kak suaminya. Ayo lo, siapa nih mantan suamiku nih? Jangan-jangan nih. Siapa Eva Sinariati. Siapa kamu? Ya dia lihat kontenku kali. Siapa kamu? Ya suamiku tuh ganteng, sekarang pun ganteng. Cuman dulu waktu sehat lebih ganteng. Sayangnya aku nggak tahu dia sehat, aku taunya dia sakit. Jadi aku nggak tahu gantengnya dia. Tahu kan udah tak kasih lihat fotonya. Lihat sih, aku sempet lihat dia ganteng waktu awal ketemu tuh lebih ganteng daripada sekarang. Tapi sebenarnya lebih ganteng sebelum dia sakit. Sedangkan aku kenal dia udah sakit. Jadi aku nggak tahu gantengnya dia kayak mana. Cuma foto-fotonya aja. Foto ada kok. Masnya masih bisa jalan kaki sendiri? Bisa kak, bisa jalan kaki sendiri. Cuman memang sekarang itu karena lagi patah tulang, jadi agak susah. Jadi bisa nggak sebenarnya? Ya bisa. Tadi mau cerita apa ya? Oh, orang tua. Terima kasih yang kasih like-nya ya teman-teman ya. Kalau aku di sini nyendernya, kamu kelihatan gak sih sayang? Aku kelihatan soalnya kita nggak apa-apa nih, nggak usah terlalu itu aku. Aku pindah ya guys ya, aku pegel kali lah. Aku dari situ.
posisi aku. Apa malam enak. Iya, aku masih dulu. Nah. Ternyata seru banget live-nya. Jadi aku akan melanjutkan live ini, tapi aku ingin Agak mencari suka tempat kamera nih, PW biar- ya guys ya. Biar kelihatan. Biar aku nggak kecapean. Itu sensitif kok suara nanti. Sebentar ya guys ya. Mati, gelap gulita dah. Sebentar ya, kita setting tempat dulu biar nyaman. Nah, gini kan nyaman ya kan. Masya Allah, enak nih. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Nah gini enak. Sambil mau lihat jualanku boleh nih. Nih sebentar. Jangan bawa nanti lupa. Jadi bisa. Sebentar ya guys ya, aku mau memposisikan tempat duduk biar enak dulu. Halo Mas Rian. FYP di kamu ya? Kok nggak latihan malah nonton live? Sebentar ya guys, berantakan. Aku mau ngedisplay. Ya. Nggak usah nanti. Ya enggak, tapi maksudnya biar nggak berantakan banget sih ya. Nih kalau ada yang mau belanja boleh, tapi kita ngobrol-ngobrol aja ya. Oke, kita lanjutkan mengobrolnya. Tadi sampai mana ya? Orang tua setujukah? Aku lihat di VT-VT-nya Kak. Oh, di VT-VT suami aku. Iya, suamiku ganteng, sampai sekarang juga ganteng. Halo Dek, masih ingat aku nggak ya? Kak Nurmaza itu kalau nggak salah ini Mbak Nurma Jogja bukan? Ingat dong. Ribet amat Kak. Iya Kak, barusan ini nyiapin tempat duduk. Karena capek tadi sempat tiduran di kasur terus gitu. Suami lahiran tahun berapa? Suamiku lahir tahun 93, aku lahir tahun 94. Tadi aku mau ngejawab gimana orang tua setuju apa enggak gitu. Jadi memang iya dulu jadi satu Wardah Beauty Camp. Oh iya benar Mbak Nurma, aku ingat dong sama Mbak Nurma. Mbak Nurma itu yang super lembut, super baik. Sehat selalu ya Mbak Nurma ya. Sayang. Jaga ini lagi. Oke, suamiku tuh istirahat ya guys di belakang karena dia udah kecapean. Tadi habis live 2 jam. Aku ingin menjawab tadi. Jangan lupa ya teman-teman di tap-tap layarnya. Masya Allah ini like-nya banyak banget, 12.000. Kosmetik Nisa, semangat deh catur, sehat selalu ya. Amin, terima kasih. Kosmetik Nisa ini siapa ya? Coba aku cek. Oh Mbak Iin, halo Mbak Iin, sehat selalu ya Mbak Iin ya. Teman-teman di Wardah, Masya Allah. Channel YouTube-nya apakah? Channel aku Catur Wijayanti, nama asli, silahkan bisa. Cuman aku udah lama nggak upload video, nanti aku akan upload. Masya Allah, sehat-sehat, semangat selalu, suami istri yang hebat semuanya. Amin, insya Allah. Terima kasih Mbak Nurma. Terima kasih sudah mengikuti kami. Jangan lupa ya di follow teman-teman semuanya ya. Kamu storymu tadi nggak kamu collaborate ke aku ya? Kamu emang mau di-collaborate? Oh iya, karena dari suara kamu ya? Nggak suka, nggak usah, nggak apa-apa. Ih, jahat banget. Jualannya apa Tondo? Ini ada tas-tas yang ada di keranjang kuning itu, jualan aku gitu. Anakku yang cowok sering banget ditugasin keluar kotanya Mbak Catur, tapi di kotanya suaminya udah pulang ya. Hah? Maksudnya gimana Kak Suraya? Anakku yang cowok sering banget ditugasin keluar kota nya Mbak Catur. Oh, ke kotaku maksudnya ya. Suaminya udah pulang ya. Maksudnya gimana?